di Boleh saya Oke. share screen, Pak Andre? Oh, oke. Eh, Sebentar, Pak. Mungkin perkenalan dulu kali ya. Saya Boleh, kasih boleh. perkenalan Pak dulu ya. Oke. Ya, ini mungkin malam buat Bapak Ibu sekalian dan malam juga Pak Vincent. Terima kasih nih Pak sudah hadir kembali Pak ke bersama kita ya Pak di sini ya di Investor Academy Indonesia. Ini kebetulan CBV lagi on the way ke Solo nih ada keperluan penting jadi apa namanya tuh biasanya tuh via via kendaraan ya Pak ya. Nggak apa-apa ya Pak. No problem. Jadi nggak apa-apa sambil nyimak kali ya CBV-nya. Jadi nanti hostnya hari ini sama saya langsung. Ini saya mau perkenalan dulu juga nih, mungkin bagi teman-teman yang belum tahu Pak Vincent, tapi saya pikir sudah pada tahu ya harusnya ya. Cuma nggak apa-apa lah, mungkin kita perkenalkan karena kita nanti akan tayang di YouTube juga. Pak Vincent ini beliau apa namanya tuh sebagai komisaris utama di PT FKS Food ya. Saat ini beliau sebelumnya juga sudah banyak pengalamannya ya dari mulai sebagai auditor ya Pak, pernah di auditor juga di bidang keuangan ya Pak ya, di financial controller ya Pak. Ya. Dan gitu juga pernah di Malindo Group ya Pak ya, Malindo Feedmill gitu kan, dan di FKS Group juga sebagai presiden direktur gitu ya Pak. Nah, beliau ini sudah malang melintang lah kalau kita ngomongin ya. Nah, kita hari ini pengen dapat banyak insight nih Pak seputar yang update-update berikutnya nih dari gebrakan dari tiga pilar Pak. Mudah-mudahan ya ke depannya seperti apa kita jadi bisa dapat banyak insight. Mungkin untuk waktu dan tempat Pak, kita persilakan silakan Pak Vincent. Thank you, Pak Andre. Thank you, Bu Vivi. Dan thank you semua teman-teman yang sudi bergabung di malam Jumat ini untuk dari Aisyah men-sharing update kita sepanjang tahun 2024 ini. Saya rasa kita pernah ketemu dengan beberapa orang juga dan teman dan di awal tahun. Jadi saya rasa dengan kuartal ketiga kita baru laporan keuangan kita sudah dirilis. Mungkin saya sharing. Jadi saya akan bergerak sedikit atas background perusahaan yang kemungkinan ada beberapa orang yang masih belum tahu. Dan dari sana saya akan bergerak ke laporan keuangan dan kedepannya mau bagaimana. Ya Pak. Oke. Siap. Yuk. Dia nggak slide. Oke, company overview. Oke, kalau ini jadi active outlet kita di Indonesia ada sekitar 100.000. Kita mempunyai 6 fasilitas produksi. Dan nanti saya sudah siapkan mapnya juga lokasi-lokasi fasilitas kita di mana. Kita punya 8 brand utama di mana kalau Taro, mie kremas, Superior, Ayam Dua Telur, ini Biungku ini menjadi beberapa brand kita di mana kita punya 70 SKU. Kalau dulu kita hampir ada 100 SKU, tapi kita mengurangi SKU kita lebih ke arah efficiency of production. Jadi itu menjadi one of the key thing. Kalau per hari ini dari segi turnover untuk 9 bulan kita mencapai sekitar 1,44 T. Alright, mudah-mudahan saya rasa semua teman-teman pasti mau nanya, ini tahun ini akhir tahun bisa mencapai ke berapa. Sekitar guideline kita kalau dilihat untuk 9 bulan kita ada dari segi revenue kita growth kita lebih kurang sekitar 12 sampai 15%. Jadi target kita untuk maintain untuk sampai akhir tahun sekitar 15% juga untuk tahun 2024. Alright. Now, kalau dari segi komposisi top line kita, top line kita banyak sekitar 62% di snack di mana terdiri dari taro, mie kremas dan bihunku di mana dari segi consumer staple food seperti mie kering, ayam dua telur dan tanam jagung ini menjadi di bagian consumer staple food kita sekitar 38%. Ya. Oke, ini adalah jajaran direksi dan komisaris kita yang Pak Gary Mustika yang dia bergabung dengan kita di akhir September 23 mempunyai pengalaman yang banyak di FNCG, Bu Sukawati sebagai CFO dan Pak Subagio sebagai Chief Operating Officer. Mungkin dari para teman-teman pasti akan nanya, apakah di FKS Food ada R&D head-nya? Ya, kita ada R&D head-nya, tapi biasanya R&D head-nya kita rahasiakan namanya. Sebab itu menjadi sesuatu yang penting, ya, ya penting untuk perusahaan. Jadi dan orang biasanya di R&D mereka low profile, ya Pak.
Oke, ya, ini dari segi jajaran komisaris kita. Ya, oke. Key investment kita, now, sekilas berkenaan apa yang terjadi di AISA, di mana tahun 2020 sampai 21 menjadi waktu transisi selepas AISA bergabung dengan grup FKS, di mana tapi kebetulan kita waktu itu di era COVID dengan high commodity prices, di mana harga komoditas tinggi, dan jadi waktu itu kita banyak melakukan alignment dengan grup FKS dari segi HR, dari segi accounting, dari segi keuangan, dari segi operational. Alright, di mana tapi kita juga melakukan banyak operational efficiency, melakukan operational assets remapping, product remapping, dan human resource. Jadi contohnya seperti product remapping. Jadi contohnya sempat tadi saya sharing, sebelum waktu kita melakukan takeover, kita punya hampir sekitar seratusan SKU. Tapi per hari ini kita udah mengurangi ke 70 SKU. Kita melihat dari SKU mana yang tidak memberikan profitability, kita dipangkas aja, dan juga membantu dari segi operational efficiency yang lebih baik. Dan pada waktu itu kita sudah melakukan juga pembayaran hutang dan juga hutang PKPU, di mana kalau dari segi obligasi kita sudah komplit semua pembayaran obligasi di tahun 2022, dan juga kalau hutang PKPU kita masih ada sekitar 2 atau 3 tahun, di mana per hari ini cuma sisa sekitar 49 miliar. Ya. Now, kalau dari teman-teman melihat active outlet kita menurun di tahun 2023 ke 80 ribu. Ini lebih ke arah selecting. Per hari ini kita sudah bergerak di tahun 24-25 kita bergerak sekitar 100 ribu dari segi active outletnya. Ya. Now, dari segi ya, apa yang kita banyak melakukan pada era COVID dengan high commodity prices, kita banyak melakukan operational efficiency dan inovasi di packaging material yang kita sudah lakukan, dan launching new product bakal terjadi dari segi new variant atau gimana di 24-25. Nah, mungkin sekilas saya sharing aja, kalau kita melakukan launching produk, kita akan melakukan secara kayak macam gimana ya, cara macam teroris deh. Kita bergerak senyap-senyap untuk bergerak ke pasar, tidak akan terlalu banyak huha, untuk lebih ke arah untuk mentesting pasar apakah dari segi penerimaannya baik atau tidak. Supaya dengan ianya bergerak dengan baik, baru kita akan go massive launching. Jadi cost kita untuk launching produk baru tidak akan terlalu besar. Ya. Now, ini ada key brand kita dari segi Taro, Mikremas, Bihunku, Superior, dan Tanam Jagung. Now, mungkin dari teman-teman semuanya akan nanya, ini jadi Aisyah key contributor dari segi revenue-nya di mana? Kalau dari segi key revenue contributor, Taro dan Tanam Jagung mengambil posisi yang paling tinggi dari segi top revenue contribution-nya per hari ini. Ya. ESG, kalau dilihat dari segi ESG, kalau food safety and food security, sebagai satu perusahaan makanan, ini menjadi tetap fokus kita untuk memastikan makanan-makanan yang diproduksi itu is safe untuk konsumsi masyarakat umumnya. Nah, yang paling sekarang banyak di media yang sering sharing ialah environmental. Jadi dari segi environmental, dua key item yang per hari ini yang dari fokus kita di grup ialah dari segi carbon footprint. Alright, yang pertama itu banyak sebab kita menggunakan batu bara, ya lebih ke arah sebab cost yang paling efisien per hari ini, tapi kita juga melakukan efficiency of penggunaan batu bara, itu pertama. Kedua, kita sudah mulai melakukan solar panel. Jadi di akhir tahun ini kita sudah siap dengan solar panel di 3 lokasi untuk mengurangi penggunaan batu bara untuk keperluan listrik. Nah, pada waktu yang sama kita juga bergerak ke dalam proses untuk pengurangan penggunaan air, sebab air menjadi sesuatu yang penting untuk kita semuanya. Jadi kita melakukan efisiensi bagaimana untuk mengurangi penggunaan air, menggunakan recycle airnya yang boleh digunakan. Jadi kita juga mengarah ke sana. Jadi targetnya sekitar 15-20% bergerak setiap tahun, tapi kalau mengarah ke 20-30, kita akan targetnya untuk mencapai sekitar 25-30%. Ya. Health and safety workplace, ya kita mau menjaga dari segi health
health and safe untuk semua karyawan-karyawan kita itu juga menjadi sesuatu yang penting. Community development seperti biasa kita tetap membantu komunitas-komunitas kita yang di tepi yang berdekatan dengan pabrik kita. Jadi di tahun ini kita juga akan complete pembangunan fasilitas air. Jadi berdekatan dengan pabrik kita, mereka juga kekurangan air. Jadi kita membantu mereka untuk melakukan deep well supaya mereka mendapat supply air dan juga kita melakukan pembangunan ini dan akan diserahkan kepada kampung-kampung yang berdekatan dengan kita. Key growth, jadi now ini yang terjadi di antara tahun 24 dengan 23. Alright. Now, mungkin kalau di awal tahun waktu saya presentasi rata-rata FKS food versus industri di setiap lokasi semuanya anak panahnya turun. Yang anak panah hijau ya di mana bagaimana pergerakan FKS food. Tapi kalau kita lihat di sepanjang tahun 24 kita is going sama-sama dengan industri. Contohnya, Greater Jakarta FMCG market bergerak naik sekitar 2%, FKS Food naik sekitar 12%. Ada Jawa naik 2%, kita naik sekitar 6%. Medan malah kalau dilihat dari pasar ini dari Nielsen, ianya menurun tapi kita bisa naik sekitar 9%. Mungkin sekilas di sini saya akan sharing kembali apa yang sempat saya sampaikan di awal tahun, di mana banyak kenapa mungkin dari banyak teman-teman nanya kenapa apa yang terjadi di AISA ini sampai kita boleh bergerak better than industry dari segi Nielsen. Nah, apa yang terjadi ialah banyak rombakan dari segi sales team dan juga tim distribusi di mana banyak reorg yang terjadi sampai di tahun ini kita mulai memberikan hasil-hasil untuk pencapaian di mana kita boleh grow di tahun ini dari segi top line revenue kita naik sekitar 12% sampai 15%. Ini yang menjadi one of the factor now. Kedua dari segi pabrik yang sempat tadi saya sharing, jadi kita ini kalau di sini ini adalah di Balaraja. Mungkin saya gunakan highlighter, laser point. Jadi ini pabrik kita di Balaraja, ini pabrik kita yang di Bogor, ini yang di Solo. Kalau yang di Kalimantan, yang di Medan, ini adalah satellite plant kita, di mana kianya melakukan packaging taro. Jadi kalau semua teman-teman tahu, taro, waktu kita melakukan pengiriman taro itu adalah kita mengirim angin. Jadi pack-nya nampaknya besar, tapi cost-nya kalau dengan begitu, ianya kan kalau pengiriman melalui kontainer, melalui cubic meter kan. Jadi kita melakukan packaging di di dua lokasi per hari ini di Kalimantan dan juga Medan untuk mengurangi cost kita dari segi pengiriman. Now, ini antara dari segi Nielsen, kalau dilihat dari KS Food, extruder snack, kalau extruder snack lebih ke arah taro ya Bapak Ibu semuanya. Now, tahun ini kita menampak dari segi growth kita sekitar 16%. Alright. Kalau versus last year, kalau di tahun 23 malah kita menunjukkan negatif. Jadi di sini saya ingin sampaikan juga kita ada improvement dari segi growth kita dari segi snacking juga. Ini key produk kita, saya rasa ini dilihat dari segi industri, di mana kita is growing semuanya, Taro, Bihunku, mie superior, semuanya grow. Kecuali di sini mie kremasnya nampaknya menurun. Nah, mie kremas kenapa ianya menampak menurun di tahun ini? Sebab kita melakukan packaging resizing. Jadi satunya dari segi pack 500, kita sudah stop produksi, kita bergerak di pack 1000 per hari ini. Dengan itu sebenarnya kalau dilihat dengan begitu, ianya malah membantu dari segi bottom line margin, tapi top line-nya menurun. Sebab kos untuk memproduksi harga 500 untuk perusahaan industri seperti kami tidak begitu kompetitif. Sebab kita harus menjaga dari segi packaging, pengiriman, di mana kualitas packaging kita berbeda dengan kalau kita melakukan cara UMKM lah ya Bapak Ibu semuanya. Oke. Okay. Nah, key top initiative kita masih tetap dari segi route to market, kita mau fokus mencapai 150.000 active outlet.
360 marketing plan, ekspor. Ianya tahun ini kita melakukan beberapa rombakan dari segi ekspor market. Jadi fokus kita banyak akan ke China, sementara waktu di mana kita menggunakan fasilitas yang sudah siap di China dari grup FKS juga. Now, existing product kita akan bergerak tu menambahkan new variant dan juga di mana kemungkinan tahun depan akan melakukan launching produk di bawah new category. Alright, tapi itu mungkin di sekitar pertengahan tahun dan juga akan bergantung dengan kondisi pasar di pertengahan tahun tahun depan. Improvement dari segi operational excellence ini kita tidak akan stop. Contohnya per hari ini kalau di awal tahun kita utilisasi sekitar 30, sekarang kita mencapai 38%. Tahun depan target kita sekitar ke 49 sampai 50%. Dan kita percaya dengan setiap utilisasi yang bertambah, ianya akan lebih membantu dari segi cost operational excellence dan cost efficiency. Jadi setiap level yang kita bergerak mempunyai optimalisasi yang berbeda lagi yang mempunyai peluang untuk perusahaan. Okay, ini adalah gambar-gambar dan foto-foto aktivitas kita di pasar sepanjang tahun. Dan juga ini dari segi produk kita yang di pajangan-pajangan di Modern Trade Channel. Ini adalah dari segi social media kita di TikTok, di YouTube. Dari segi financial update. Dari segi financial update, saya sampaikan di sini. Now, kalau kita lihat dari segi net sales, ini semuanya on the basis bulan September ya. Jadi kalau dilihat dari segi tahun 2020 ke 24, CAGR kita adalah sekitar 10,9%. Now, the only thing sempat semuanya tahu, kita menurun di tahun 23 dan sekarang kita naik kembali Now, yang paling kontribusi paling besar ini masih tetap di snacking dan kedua dari segi cooking food. Alright, consumer staple kita naik sekitar 2,6%, snack food kita naik sekitar 19%. Ya. Now, dari segi COGS, kalau dilihat dari segi COGS kita menurun terus. Satunya dari segi kontribusi dari segi production expense, ianya menurun terus dengan utilisasi yang bertambah. Satu, kedua dari segi operation efficiency dan excellence yang terjadi di pabrik setiap hari. Now, dari segi packaging material, ianya menurun terus kalau dilihat di sini. Alright, salah satunya is because of continuous improvement dari segi packaging yang terjadi, mau ditaruh, mau di micromas, mau di bioku. Jadi ini memberikan penurunan dari segi cost-nya. Nah, raw material kita juga ianya kalau di tahun 2022 is because of harga komoditas yang tinggi, ianya mulai menurun dan ianya menurun sampai di September 24. Nah, bagi saya rasa yang sesuatu yang blessing in disguise lah ya. Di waktu harga komoditas yang tinggi, kita semuanya dipaksa untuk mencari formulasi yang baru, bagaimana untuk penghematannya. Apakah dari bahan baku tertentu bisa disubstitusi, jadi kita melakukan itu juga dan ini terbantu dua item malah dari segi harga komoditas menurun dan dari segi reformulasi yang sempat terjadi di kita. Now, dari segi marketing expenses, now kalau dari teman-teman semuanya melihat, wah, ini Aisyah spendingnya marketing expenses agak crazy ya. Now, jadi kalau kita lihat di sini, yang sempat terjadi kan kita kekosongan di pasar, penurunan sales. Now, ini kita melakukan coming back. Sales reduction naik, sales reduction yang naik, dari segi delivery kita naik, jadi sebab kita mau mencapai active outlet yang lebih banyak, dan juga kita mempromosikan barang kita lebih banyak di banyak lokasi. Jadi makanya investasi ini bagi kami melihat sebagai satu investasi di pasar untuk produk kita boleh dipasarkan di pasar dan untuk bisa reach toko-toko supaya kita bisa continue dari segi growth kita. Now, one of the key question is
apakah kita akan berlanjutan begini spending dari segi A&P, sales and marketing expenses begitu besar? Saya rasa dalam periode kita yang akan growing ini, kita tetap akan spending. Targetnya mungkin di tahun depan mungkin masih lebih kurang dari segi cost ratio-nya hampir hampir mirip. Oke, satu, because kita kemungkinan akan melakukan launching new product, new variant product, dan juga pergerakan untuk active outlet-nya yang bertambah. Jadi that's the key idea yang kita akan lakukan di tahun 25. Nah, dari segi sales, kalau kita melihat di sini dari 2019 ke 24, nah di 2023 di antara 22 tahun 22 ke 23 mengalami penurunan. Yang 1,4 ini adalah untuk 9 bulan di mana kita rasa kita bisa mencapai hopefully kita target kita masih tetap 12 sampai 15% growth di mana itu sebagai guidance yang kemungkinan di atas sekitar 1,9 T ya Bapak Ibu semuanya. Now, dari segi gross profit kita untuk 9 bulan sudah hampir mengejar ke tahun 23. Dari segi gross profit margin kita tahun lalu sekitar 32%. Tahun ini kita setiap quarter kita maintain lebih kurang 36% sampai 37%. Ya. Now, dari segi profit after tax, kalau dilihat dari segi profit after tax, saya rasa yang tahun 2019 dan 2020 itu kondisi yang berbeda sebab sempat ada write off atau write back yang terjadi selepas perbaikan buku ya. Now, yang mungkin dilihat yang pentingnya di sini di tahun 23 profit after tax kita sekitar 19 miliar dan untuk 9 bulan kita mencapai sekitar 47 miliar uh, untuk 9 bulan. Now, jadi targetnya kita akan ianya kalau untuk 9 bulan kita sekitar 3,3%. That's the idea yang kita akan coba maintain sampai akhir tahun sekitar profit after tax kita 3,3% di posisi itu. Ya, oke. Okay. Dari segi aset, aset kita bertambah terus dan dari segi top line dan dari segi beberapa fixed asset yang di mana ada perbaikan, liabilitas kita hampir mirip, maintain, tidak banyak perubahan. Alright, mungkin yang lebih penting ialah di sini yang dari segi uh, hutang PKPU kita sempat saya sharing tadi ada sekitar saya sharing tadi 49 di sini adalah sekitar 48 miliar yang dimana dalam 2 tahun lagi ke depan 2 sampai 3 tahun kita akan komplit pembayarannya. Ya dari segi bank loan kita ada bank loan yang sudah kita melakukan drawdown sekitar 272 miliar di mana ini adalah persiapan uang dari sindikasi yang boleh digunakan untuk capex-capex yang akan terjadi di 25 dan 26. Ya. Di mana capex-nya mungkin sekilas saya sharing kita sedang in proses untuk melakukan perbaikan pabrik di Solo. Di Solo dulu barangnya agak campur-campur, gado-gado. Kita melakukan realignment. Misalnya kalau mie kering semuanya. Snacking, snacking, bihun kering, bihun kering. Jadi kita melakukan banyak proses itu dan juga salah satu pabrik dipersiapkan untuk new launching, new category yang akan terjadi di tahun depan. Ya. Dan ini dari segi shareholders equity kita dari 23 naik ke 24 ianya lebih sebab dari segi improvement on profit kita yang sempat saya sudah sampaikan tadi. Dari segi operating cash flow, kalau dulu operating cash flow kita negatif, sekarang operating cash flow kita sudah menunjukkan positif. Free cash flow juga kita positif. Cash conversion cycle juga kita sudah menunjukkan sesuatu yang positif yang dari segi improvementnya sudah. Ya, Bapak Ibu, sampai di sini presentasi saya. Mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan? Oke, mungkin thank you nih Pak Vincent ya buat pemaparannya ya. Jelas ya update-nya. Mungkin saya buka open question dulu, tapi mulai dari saya dulu mungkin ya Pak Vincent ya. Ini Silakan Pak. makin banyak yang nonton nih Pak. Ya, mungkin ini pada katanya tuh banyak ada yang saya share-share juga ternyata banyak yang lagi nonton timnas katanya Pak. Oke, oke. Oke.
Nah, ini Pak Vincent, saya pengen nanya tuh yang produk baru nanti yang launching tuh berarti lebih banyak ke taruhnya atau apa ya Pak? Nanti tahun Oke depan Pak, tuh. Jadi Taro akan melakukan new variant, alright. Taro akan melakukan new variant. Ada yang akan fokus ke GT dan MT, dan ada yang tertentu akan fokus ke pasar MT sementara. Because ianya melihat dari segi pricing kategori. Jadi because cost untuk produksi beberapanya mungkin agak lebih tinggi, jadi ianya akan jadi kita akan memilih segmennya untuk di launching new variant lah ya Pak. Now, Hmm. the next thing is dari segi bihunku juga akan ada new variant, alright, yang akan terjadi juga. The only thing ialah dan dari segi packaging size untuk mie kering, contohnya mie kering kita per hari ini 500 gram, 1 kilo, 2 kilo. Now, kita mengamati dari pasar, kita harus siapkan packaging yang lebih kecil. Itu, Pak. Jadi contohnya kita harus siapkan misalnya ya ke 100 gram. Kan setiap kondisi pasar kita coba menyesuaikan untuk dari setiap orang uangnya yang cukup untuk bisa membeli barang kita, Pak. Jadi kita mengarah ke sana, itu yang pertama. Nah, salah satunya yang cuma saya tidak boleh sharing ialah new product ya, new category ya Pak. Kalau new Oh, new category category. itu kita per hari ini barang dipersiapkan dari segi pabrik, dari segi FGD, dari segi kalau dari segi mock-up and product, finish product, ianya sudah siap. Cumanya kita akan bakal mau running trial on a pabrik. Dan selepas itu ianya akan ke persetujuan perizinan BPOM, halal semuanya. Jadi itu akan purely into new category, tapi ianya investasi untuk new category itu dari segi mesin nggak terlalu besar, hanya sekitar 1 juta US dollar dari segi machinery. Kita menggunakan pabrik yang dulu sudah siap tapi belum diapa-apain. Dulu Pak kita di FKS Food ada pabrik Caprison, ya. Hmm. Hmm. Dengan Caprison tidak di launching, ianya sebenarnya pabrik itu menganggur agak lumayan lama, Hmm. dan kita rasa we have to do something dengan pabrik itu, Pak. Jadi kita sudah persiapan cumanya dari segi timing. Jadi investasi untuk new category itu tidak terlalu besar, sekitar 15 miliar sampai 20 miliar. The only thing, sebab sisanya infrastruktur semuanya menggunakan pabrik Caprison dulu, Pak. Yang lama ya Caprison. Di mana Pak itu Caprison tuh Pak? Pabriknya? Itu di Solo juga, Pak. Oh di Solo ya. Oke, Ya, oke. Itu berarti kategori itu maksudnya tuh di luar makanan Pak? Atau maksudnya dalam masih kategori makanan? masih masih kategori makanan. Jadi tapi ya Oh, oke. masih kategori makanan tapi bukan kayak macam bukan snack sudah lah ya Pak. Mie Oh, pun bukan mie. Alright. bukan Jadi tapi ini. saya minta maaf kepada semuanya, saya tidak boleh go full disclosure untuk ini Pak. Waduh, Mak, mantap nih ya, udah mulai melebar ya. Nah, cuman mereknya tetap dalam lingkup yang ada atau beda merek, Pak? Mereknya akan beda Pak, because saya rasa untuk mereknya kita tidak boleh menggunakan taro. Kalau menggunakan taro stretching, menggunakan superior juga stretching Pak. Jadi kita tidak menggunakan, ianya akan bergerak on a merek yang berbeda Pak. Oh, oke, I see. Jadi merek yang berbeda, kategori yang berbeda ya, Pak. Untuk segmentasi juga berbeda ya, Pak. Benar Pak. Nah, tadi yang saya pengen nanya dulu yang taro, Pak. Kan taro ini kan berarti strateginya tuh nanti ada pembagian ya, Pak, antara GT dan MT itu produknya yang berbeda ya, Pak. Kalau kita ngomongin yang dimaksud ya, seperti itu ya, Pak, kurang lebih. Benar Pak. Benar, benar. Oh, Ya, nah, sebab jadi ini sebab sebenarnya produk sudah siap ya, tapi dari segi tim mesti melakukan ya seperti biasa, BPOM halal semuanya mesti hmm, dilakukan supaya barang ini ianya akan lebih masuk ke market segmen lebih ke arah premium dulu. Kita hmm. akan masuk ke market segmen premium, dan kalau ianya bergerak dengan bagus, kita akan bergerak into lebih ke pasar ekspor ke negara-negara maju juga. Oke. Kalau dari pembedanya itu di GTMT itu apakah dari memang variannya itu betul-betul berbeda atau hanya dari ukuran atau gimana, Pak? Varian Pak, dari Oh, segi varian. Oh, variannya.
Oh memang tesnya beda ya Pak? Segmentasi biarpun GTMT beda ya Pak karakternya Ini ya? akan totally berbeda, Pak. Lebih totally berbeda. Tapi Taro sementara ini tidak akan terlalu di stretch udah sementara waktu. Dan Oh hanya variannya yang ini ya, oke. ya, because misalnya, jadi kita mengamati secara bertahap dan mempelajari terus. Nah, taro, ya saya rasa semuanya kita tahu, kita pernah makan taro. Tapi Hmm. apakah masih boleh di stretching kepada teens atau adult? Hmm. Jadi kita rasa sementara kita fokusnya dulu di maksimum sampai di teens. Tapi Hmm. misalnya ini dalam proses untuk di-review bagaimana untuk mau di-stretching kepada adult. Because brand Taro yang begitu bagus sudah, tapi bagaimana boleh di-stretching kepada adult. Itu yang sedang dipelajarin, Pak. Oh, jadi masuknya ke segmentasinya yang berbeda ya, kalau kita ngomongin ya. Nah, Ya. kayak taro tempe nih, Pak. Kan saya juga, kan itu enak ya bagi saya, Pak. Tapi terus terang, Pak, kan availability-nya agak sulit ya. Saya nyari taro tempe tuh, Pak. Terus terang, Pak Vincent, apa memang sengaja atau gimana tuh? Oke, gini Pak. Dari segi Taro tempe itu di running. Tapi ini yang interesting, kenapa susah untuk dicari, sebab dianya fokusnya ke market segment yang modern trade. Kalau Pak Andre sampaikan begini, nanti saya akan sampaikan kepada tim, because tempat mungkin recap sedikit, because kalau dulu masuk ke modern trade itu dulu melalui sister company kita, tapi per hari ini kalau modern trade ianya di tangan kita sendiri. Jadi kalau dari Bapak Andre Hmm. sampaikan ini, saya akan sampaikan kepada tim kami supaya direview kembali. Ini ada demand-nya, tapi kok kenapa susah cari? Jadi Susah cari. satunya satunya is dari segi listing masih belum dikomplit semuanya. Oh, oke. Alright. Jadi listing is an investment cost ya Pak. Alright. Hmm. Tapi jadi listingnya kita masih belum komplit untuk semuanya untuk dipasarkan di semua outlet kalau saya tidak salah. Tapi saya akan sampaikan supaya di-review untuk ini Pak. Oke, oke. Padahal saya nyarinya tuh di MT, Pak Vincent. Ya, Di MT ya. Jadi ya mungkin masukkan aja sih ya, Pak. Padahal thank itu you Pak. taro Thank tempe you. itu enak. Oke. Ya, Nah, soal yang eh, kalau dari tadi kan dari kategori, Pak, kalau kita ngomongin ya kategori ada yang makanan ringan, snack dan makanan pokok ya kita sebutnya kan, Pak. ya. Di kategori kalau di laporan keuangan itu kan dibagi dua seperti ya. Kalau saya breakdown itu kan, nah kayak bihunku itu masuknya snack atau pokok, Pak? Kalau Bi- bihunku, Pak. Bihunku kita masukkan sebagai snack Pak. Snack ya. Oke, Ya, berarti yang pokok itu yang tanam jagung ya, yang kayak gitu itu ya, Pak ya. benar, Oke. benar, benar. Jadi mungkin pasti mungkin banyak. Kok kenapa bihun masuk di snack dan bukan di makanan pokok ya Pak? Iya, 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 Ya, betul, oke. betul, betul. Jadi ini yang sempat kita melakukan review waktu kita ke pasar, Pak. Jadi kadang-kadang, jadi bila mau ketemu bihunku, kadang-kadang di toko-toko makanan pokok sebab dianya meng-carry seperti tanam jagung yang sekitar 500 gram 1 kilo atau bihun yang 1 kilo 2 kilo. Mereka Hmm. jarang mau meng-carry kayak macam bihun instan. Jadi kalau Hmm. bihun instan Hmm. kadang-kadang lebih gampang untuk dicari di toko-toko yang menjual snack. Itu Hmm. Pak. Hmm. Hmm. Dan kenapa snacking ialah ianya because konsumsi untuk barang-barang seperti ini lebih kadang-kadang ianya oh saya in between the day. Saya lapar. Jadi saya masak untuk dimakan aja. Jadi ianya masih belum menjadi sesuatu yang menjadi pokok. Jadi kita ke arah sana Pak. Oke, oke, oke. Nah, terus terkait dengan eh, kan berarti kan masuknya ke snack ya, Pak, yang bihunku ya. Saya pikir tadi kan masuknya ke makanan pokok ya. Ya, Karena saya perhatikan, Pak, yang ini yang menurut hitungan saya kan berdasarkan laporan keuangan, Pak, Q1 ke Q2 itu kan grow ya untuk yang makanan pokok, Pak. ya, Yang tahun ini ya. Tapi dari Q2-nya ke Q3-nya tuh turun kan yang makanan pokok ya. Sedangkan yang snackingnya kan itu memang growth-nya lumayan tuh ya Q2 ke Q3 kan. ya, ya. Nah itu kendalanya apa ya Pak kira-kira Pak? Apakah memang nggak fokus Pak atau memang gimana Pak kalau dari Oke, ini? gini Pak, dari segi fokusnya tetap berjalan semuanya, alright. Cumanya, I think yang salah satunya kita melihat
kenapa kita mau melakukan beberapa perubahan is dari segi packing size-nya. Jadi I think Hmm. salah satunya sempat dari kan kita mengalami semuanya mengalami deflasi dan banyak PHK yang terjadi di beberapa lokasi di mana yang memberikan dampak. Makanya dari kami mau melakukan repackaging size. Kalau Hmm. kadang-kadang kalau untuk beli uh, contohnya setiap orang mempunyai cuma 50.000, tapi kalau satu pack 2 kilo udah sekitar 60.000 susah Pak. Hmm. Jadi Ya, ya, ya. jadi kita melakukan proses ini Pak per hari ini. Yang lebih kecil, yang tadi yang 1 kilo kan tadi sebutkan ya, mungkin akan dibuat jadi lebih kecil-kecil ya, Pak. Mungkin Ya, seperti itu ya, Pak. benar Pak. Oke. Tapi bukannya segmentasi yang itu kan lebih banyaknya kan Pak ke UMKM yang pedagang bakso model gitu atau gimana Pak segmentasinya Pak yang Oke, dikejar? jadi benar itu ke segmentasi size begitu, tapi dengan bisnis mereka menurun juga mereka permintaannya berkurang dan diminta Oh, packaging yang lebih kecil Pak. oh tetap ya kayak gitu juga minta packingnya lebih kecil juga ya berarti ya. Benar Oh, Pak. Saya udah oke, lama I nggak see, ke I see. Ngerti, ngerti beberapa sekarang. daerah. Apakah juga mungkin dari Pak Andre atau teman-teman mungkin bisa di sharing? Saya terbuka untuk mau mendengar. Apakah benar bakmi yang kita konsumsi sekarang udah mulai mengecil juga sebab di beberapa tempat yang saya sering makan bakminya terasa mengecil atau bihun gorengnya juga mengecil Pak. Ya betul sih. Sama ya untuk antisipasi Pak ya. Ya, Apalagi kan kondisi sekarang juga kan semua UMKM 60% saya dengar dari berita apa BRI aja itu turun ya Pak ya omset ya Pak. Oke, ya Pak. jadi semua mengecil ya. Ya. Oke. Nah, untuk pengaruh tahun depan nih Pak kan Bu SM ini udah apa ya ada announcement katanya tahun depan PPN pasti naik nih Pak. Nah, itu gimana tuh Pak antisipasinya apakah harga naik atau gross margin atau gimana nih Pak kira-kira? Ini Pak, dari satu sisi kita akan melihat dulu. Now, saya rasa kita bukan market leader, kita tidak akan bergerak dulu lah ya Pak. Alright, itu Hmm. saya jujur. Now, Miss, kita akan melihat dari segi kondisi pasar dan mungkin kita akan melakukan lebih ke arah trying to maintain the margin dulu Pak. Coba untuk Hmm. maintain margin dari segi cost efficiency kita supaya kita menghindari kenaikan harga Pak. Hmm. Kalau kondisi yang agak kondisi yang per hari ini, yang kalau misalnya banyak orang susah, kalau dinaikkan harga, ya mungkin akan terbantu dari segi margin, tapi nanti kalau boomerang impact-nya dari segi penjualan menurun, saya rasa sesuatu yang kita tidak mau. Saya rasa lebih baik kita kalau harus terjadi margin shrinkage, saya lebih baik untuk mengalami sedikit margin shrinkage dari mengalami penurunan, Pak. Jadi Hmm. fokus saya nggak mau bagi sesuatu yang indah dulu, tapi saya jujur aja kondisi kalau begini, mendingan saya buy the margin, tapi sales masih bisa dimaintain atau malah mempunyai potensi untuk naik. Itu Pak, Hmm. Pak Andre. Oke, ya memang good strategi sih ya lebih baik seperti itu dulu ya Pak ya daripada ini ya Pak. Hilang Oke, customer susah Pak. nah itu betul Pak. Nah, ini mungkin ada pertanyaan juga dari saya nih Pak terkait misalkan kayak bihunku kan enak sih sebenarnya Pak ya kalau kita ngomongin ya Pak. Terus Mhm. berbeda ya, tapi kan udah masuk snacking yang mirip dengan Indomie lah kita bicara ya Pak. Tapi kan Indomie cenderung harganya kan lebih murah ya Pak ya daripada bihunku kan Pak. Apakah ada strategi tertentu misalkan membuat pengennya supaya kan ini mau menggantikan Pak atau kedepannya mau switching atau gimana nih Pak? Supaya Wah Pak, soalan alih kan gitu. sensitif. Pak, soalan sensitif nanti teman saya cari saya Pak. Ini Pak, saya rasa kita maksud kita untuk Bihunku bukan untuk mau competing dengan Indomie. Alright, Oke. mau kita tidak bermaksud untuk mau competing dengan Indomie, tidak mau competing dengan mie sedap. Kita menawarkan kepada consumer another option atau another extra makanan yang boleh mereka pilih untuk konsumsi. Saya rasa Hmm. pasarnya lumayan besar untuk sama-sama berada di pasar, tapi kita menawarkan sesuatu yang berbeda supaya konsumen mempunyai pilihan.
Itu yang Hmm. pertama. Nah, kedua dari segi sisi kan kalau bihun tidak membuat sesuatu orang seperti bloated selepas makan kan ianya agak kenyang atau gimana. Jadi Hmm. kita mengarah ke sana dan juga gluten free Pak, lebih ke arah gluten free. Jadi kita menawarkan barang-barang seperti ini yang di mana kalorinya tidak lebih dari 200 juga membantu ya setiap orang kita yang mau menjaga berat badan kita juga Pak. Itu. Ya, Jadi pengen kita lihat ya, Pak ya. menawarkan sesuatu yang berbeda Pak. Saya rasa Ah, pasalnya cukup besar untuk sama-sama live in it lah Pak. oke, jadi nggak perang ya, Pak ya. Kalau kita ngomong Enggak lah, semua enggak. masing-masing dapat bagian ya, cara Benar. ya. Oke, tapi market nih Pak, kira size market yang dibayangkan Pak Vincent ini memang ke depan nih bihunku besar nggak ya Pak? Kira-kira Pak, kalau kita lihat, kalau sebut, Gini Pak, dari segi seberapa besar Pak? Kalau jadi gini, kalau per hari ini, even though Bihunku kita sebagai market leader ya Pak, kita per hari ini sebenarnya dari segi Bihunku hmm, kita sudah market leader. Tapi dari kita masih tidak, saya rasa dari kita masih mempunyai potensi untuk lebih besar lagi, di mana idea dari kita ialah terus untuk berkembang dari segi Bihunku. Alright, kita bukan cuma mau stay and then comfortable dengan apa yang kita ada aja, kita mau grow Bihunku bisnis ini supaya lebih besar lagi dan menawarkan kepada consumer another alternative. Jadi hmm, pilihan diberikan kepada consumer. Ya, oke, kalau mau competing susah Pak. ya, Teman ya. saya dia bisa nanti kan semuanya melakukan promo-promo. Ya, jujur aja consumer yang happy Pak. Iya betul. Yang kena babak belur ini ya Pak ya, produsen ya Pak. Ya. Oke, tapi size kira-kira bisa lah ya 5% dari Indomie lah ya Pak. Oh Pak, kalau betah Pak, saya rasa pertama kita fokus ke 1% dari pasar yang ada Oh, dulu. Ya persen bertahap dulu kalau ya. udah ada 1% itu udah lumayan besar Pak. Nah, Iya, lepas besar itu situ kita juga bisa Pak. ke 2%, 3% bertahap Pak. Oke, tapi optimis ya Pak. Garamnya kan berarti penerimaan cukup oke ya Pak ya di masyarakat ya. Ya dari kita feelingnya optimis produk Bihunku ini sebab saya sendiri melihat yang di mana di awal waktu FKS masuk ke dalam AISA ianya sekitar sebulan sekitar 3 miliaran per hari ini sudah on average per bulan sudah di atas 10 miliar. Kita mempunyai target yang lebih besar di tahun 25 lagi, Pak. Oh, Ini mantap. diperhatikan langsung dari grup CEO dan pemegang saham utama, Pak. Iya, benar-benar ya Pak ya. Tiap hari ya Pak ya. Ya. Mantap nih ya. Oke, nah ini kita masuk ke gross Pak, ke gross profit margin nih Pak. Saya pengen nanya tuh, kan kemarin betul ya tadi kan gross profit margin di maintain cukup baik. Tadi kan ada tiga hal ya Pak yang Bapak sebutkan kan ada packaging, ada material gitu ya Pak. Apakah kayak material nih Pak? Ini kan tertolong juga dengan penurunan ya Pak. Apakah bisa sustain nggak ya Pak ke depan kira-kira? Oke, gini Pak. Jadi saya jujur aja, jadi kita mempunyai dampak banyak yang dari segi harga komoditas seperti gandum dan dari segi jagung juga. Now, kalau per hari ini kita biasanya melakukan aktivitas, misalnya kalau margin kita sudah target margin kita sudah tercapai, biasanya kita akan uh, lock harga uh, tepung terigu ataupun tepung jagung atau tepung tapioka. Jadi kita mengarah ke sana. Now, uh, contohnya misalnya kalau harga komoditas naik uh, crazy seperti tahun 22. Alright, Hmm. di mana komoditas naik sekitar 40%, 40, 30%, 40%. Saya jujur aja, margin kita akan tergerus, Pak. Dan di mana kemungkinan terjadi kita semuanya harus melakukan review harga, kenaikan harga atau dari segi shrinkflation di mana size produk mengecil lagi. Jadi saya jujur aja kalau timbul kondisi seperti ini pasti margin kita tergerus, Pak. Hmm. Kalau ada Ya, gejolak ini ya. Hmm. ya mau saya ganti dengan seberapa banyak barang juga tetap impact-nya akan terjadi, Pak. Gandum ya Pasti ada. Pak, terutama ya kalau kita ngomongin ya Pak ya. Tepung terigu, gandum ya Pak. Oke. Benar, Pak. Kalau dari produk expenses yang lain yang dimaksud nih Pak yang menurut tajam itu
itu production expenses-nya seperti apa Pak? Bisa kasih bayangan nggak ya Pak? Yang inisiasi yang bisa dilakukan, kenapa kok bisa turunnya cukup lumayan ya Pak? Itu. Oke, jadi satu is cara product product planning initiative. Jadi satunya product planning initiative kita melakukan itu di mana bagaimana di plan supaya produknya running dengan lebih baik. Jadi kita kadang-kadang running, okay, fine, 5 hari sudah stop, tidak akan ada running. Jadi energy cost-nya tidak terbazir, outsourcing-nya tidak terbazir juga. Jadi ini yang sempat kita lakukan. Kedua dari segi sempat saya sharingkan mapping of production line. Jadi dulu kadang-kadang mesinnya 20 orang satu line mesinnya. Kita dengan Hmm. remapping cukup di 12 orang. Jadi sempat itu yang terjadi di mana kita mengurangi penggunaan outsourcing tapi lebih fokus kepada karyawan tetap kita untuk bekerja. Oke. Berarti Alright. itu harusnya bisa stable ya Pak ke depan tetap bertahan di sana ya Pak ya? Kurang lebih ya. Berarti Setuju, ya. Pak. Harusnya Hmm. lebih stable dan harusnya kita sekarang dalam proses tahap untuk mencari lebih efisien dari segi penggunaan energi di mana saya jujur kita dari segi penggunaan energi masih mempunyai potensi yang banyak. Oh, oke. Itu ke GPM bisa ke gross bisa berapa persen Pak? Estimate Pak kalau dari energi. Energi mungkin SK sekitar 1 sampai 2%, Pak. Oh, masih bisa ya 1-2% ya. Wah, Bisa, Pak. bagus. Dari Masih belum optimal, PI Pak. Saya jujur aja masih belum optimal dari segi masih penggunaan, banyak ya. masih belum Oh, oke. optimal penggunaan energi kita. Kalau selain energi Pak, saat ini kondisi dengan GPM saat ini tuh masih banyak yang bisa dioptimalkan lagi nggak Pak? Kalau dilihat. Oke, jadi the next one yang bisa lebih dari segi, jadi ini saya omongnya tanpa ada kenaikan volume produksi dulu, Pak. Oke, oke, oke. Ya, jadi saya melihat dengan kondisi stabil begini, tanpa ada kenaikan volume produksi, ini yang saya mempunyai potensi di sini. Now, misalnya dengan Oke. volume yang naik terus, dari segi GPM-nya itu akan bertambah lebih baik lagi, Pak. Kan dari segi cost Oke. per kilonya, cost per kilo production-nya akan Lebih murah menurun gitu ya. kan. Ya. Dan Bisa kedua berapa dari persen tuh segi, Pak? Estimate. Kalau full capacity bisa berapa persen Pak? wah, sorry Pak, sementara masih belum ada Susah angkanya ya? dulu. Ya, sebab ianya Oke, akan oke, oke. bergerak dengan setiapnya yang berbeda, Pak. Oke, oke, oke. Oke. Berarti di volume produksi masih ada ruang kan untuk yang bisa ngegenjot lagi. Terus dari energi gitu ya Ya, Pak. Kalau dari ya. penataan atau dari penataan tadi ya, production expense Oh, tadi seperti penataan ini masih ada juga Pak ke sana. masih ada sebab dengan saya kita melakukan relayout di pabrik itu akan terbantu juga. Jadi dari segi handling of raw material kan ya barang-barang seperti ini kecil-kecil, handling of raw material kadang-kadang disimpan di unit 2 tapi harus di unit 1 sebab kondisi Oh, lapangan gudang nggak mencukupi. Jadi pindah-pindah seperti ini menjadi cost kita, Pak. Jadi oke. walaupun sekecil mana kita mencari bagaimana boleh dihematkan, Pak. Oke, berarti masih ada yang masih ruang ke sana juga yang belum dihemat ya saat ini masih terus progres ya Pak ya, on progress ya kita sebutnya ya. Benar, Pak. Benar. Kalau dari segi packaging ini Pak, kalau boleh tahu packaging sini masih bisa nanti lebih ini lagi atau udah menurut Pak Vincent udah cukup maksimal nih Pak kalau dilihat. Belum, Pak. Masih Oh, masih masih belum juga mempunyai ya? masih ada 1 2 ruang lagi yang masih belum dioptimalkan, Pak. Waduh, luar biasa nih Pak GPM bisa tembus lebih dari 40 kayaknya ya Pak ya. Insya Allah, Pak. Insya Allah. Oh jangan ya. Amin. Saya harapnya begitu, Pak. Bisa ditembus lebih baik lagi. Aduh, mantap saya doakan apa ya tetap bisa baik ya Pak ya secara margin ya Pak. Ya. Oke, sebenarnya masih banyak pertanyaan, tapi saya bacakan dulu nih, teman-teman udah lumayan juga nih Pak yang nanya nih Pak ya. Boleh, silakan, Pak. Oke, ini dari Pak Freddy nih, ada berapa estimasi GPM dan NPM di tahun 2025 Pak? Star Revenue Growth di 2025. Thank you, Pak. I think dari segi saya rasa kita jadi ini ketergantungan dari segi revenue growth di tahun 25 kita mencari sekitar 15-20% dari segi revenue growth-nya itu sebagai satu guideline.
Alright, tapi ianya masih tergantung. Seperti biasa, kita semuanya, setiap perusahaan kita diminta top line naik, expenses menurun, Pak. Ya, Oke. alright. Tapi itu sebagai satu standar, tapi revenue growth-nya lebih ke arah sana. Dari segi margin, saya rasa saya jujur aja juga di sini sebab kemungkinan ada beberapa produk new launch atau gimana. Kalau per hari ini dari segi net profit margin kita, kita lihat sekitar 3,3%. Misalnya dengan kita mengasumsi ada beberapa launching, kemungkinan net profit margin kita mungkin tidak akan naik terlalu besar sebab banyak investasi dari segi marketing expense di tahun 25. Ya mungkin ianya naik dari 3,3 mungkin bisa di antara range ke 4 atau 4,5 Pak. Jadi sementara itu dari segi yang saya boleh sharing dulu Pak. Oke, ya lebih baik investasi dulu untuk growing ke depan lagi lebih besar lagi ya Pak ya. Benar Dari Pak, the key target is to grow dulu mas. Pak. Oke. Kalau nah ada pertanyaan berikutnya nih Pak dari Sanjaya. AO yang aktif sekarang berapa nih Pak? Active outlet kita sekarang sekitar hampir di sekitar 100-110 Pak. 100-110 ya. Tadi Ya, target 150.000 ya Pak kan? Kalau nggak ya salah ya. benar. Ya, tapi kita in proses juga untuk mereview setiap active outlet yang mana yang lebih bisa dioptimalkan. Jadi saya jujur aja kemungkinan nanti di akhir tahun saya beritahu, Pak, saya active outlet saya berkurang ke menjadi 90.000 ya. Saya Oh, jujur bisa aja, jadi because seperti itu ya. Oke. jadi ini kita mau melakukan beberapa inisiatif lagi supaya ianya boleh lebih efisien dan lebih dari segi drop size atau gimana juga. Itu Pak. Oke. Jadi tetap dinamis ya, bisa jadi bertambah atau berkurang karena ada review gitu ya Pak. Tapi Ya, target tetap 150.000 gitu ya Pak ya. ya. Oke. Dan berikutnya dari Pak Lutfi nih. Izin bertanya apakah Aisyah mendapat benefit dari program pemerintah terkait makan siang bergizi gratis? Per hari ini kita masih belum mendapat benefit apa-apa, Pak. Alright, kita terus berkomunikasi. Misalnya dari pihak pemerintah ada minta apa boleh disampaikan sampel-sampel tertentu diberikan kepada mereka. Kita siap sampaikan, Pak. Jadi kita berusaha untuk bidding juga, tapi semuanya saya rasa yang makanan bergizi fokusnya banyak per hari ini di nasi diberikan kepada anak-anak sebagai karbohidrat dan juga mungkin dari segi protein. Jadi kalau kita di AISA sementara kita masih belum ada, kita dulunya ada di beras, per hari ini kita tidak ada di beras, Pak. Jadi kita tidak ada benefit apa-apa sementara, tapi dari pemerintah dengan mereka mengeksplor, misalnya mereka mau beberapa sampel tertentu, kita akan siapkan diberikan kepada mereka, nanti yang akan direview oleh pihak pemerintah lah, Pak. Oke, oke. Pak boleh tahu nggak Pak, kalau yang program bergizi gratis gitu kan, kalau yang dicanangkan pemerintah itu tuh apakah ada range harga tertentu yang ditentukan, misalkan kamu wajib sekian gitu, atau kan di cap lah kalau kita ngomong bicara tuh Pak. Pak Andre, sorry dari saya masih belum ada, kami masih belum ada info seperti itu. Cumanya Oh, hari ini oke. kita cuma diminta memberikan sampel kepada mereka. Saya rasa mungkin itu caranya, apakah sampelnya dan diuji dari segi gizi atau protein yang perlu ada di dalam barang-barang itu sebelum mereka memutuskan harga atau bagaimana. Oke, oke, sip. Oke, ini dari Aloy, Pak Aloy, taruh tempe enak. Sudah saya coba nagih katanya ya. Oke, thank you nih Pak Aloy ya. Semoga semakin Thank you, sering Pak gitu Aloy. ya. Biasa seminggu sekali makan, Pak Aloy harusnya setiap hari itu makan taruh tempenya Pak. Ya, ditambah ya biar membantu penjualan juga ya Pak. Oke, dari Mel ini, apakah Aisyah melakukan penjualan beras ataupun produk lain yang bukan diolah di pabrik sendiri, misalkan sebagai distributor salesnya saja? Per hari ini kita tidak melakukan penjualan beras, ya Ibu Mel ya. Kita tidak melakukan penjualan beras. Beras misalnya kalau ketemu ada beras Magnus di pasar, ianya ianya di OEM oleh orang lain, tapi ianya dijual oleh perusahaan afiliasi AISA, FKS Multi Agro Fish. Aisyah, Hmm. per hari ini kita tidak masuk kembali ke dalam beras. Salah satunya
Salah satunya is dari segi ada beberapa investor, bukan semua orang, dan juga ada beberapa bank bila dengar misalnya apa setiap kali kami ditanya apakah Aisyah akan balik kepada beras kita sementara ni tidak. Alright, sebab dan Oke. mungkin ada orang yang fobia dengar kalau Aisyah masuk ke dalam beras ya. Ya, Sebab trauma ya. trauma itu. Jadi kita tidak mau membangunkan trauma itu dulu. Saya rasa kita mempunyai banyak PR yang masih boleh kita lakukan dengan lebih baik dari menginvestasi Oke. ke dalam sesuatu yang baru dan itu dulu ya. Oke. Kalau kayak gulas itu masih tetap jalan, Pak. Kayak saya dengar itu kan kayak ekspor ya, Pak. Gulas masih tetap jalan, dianya ada diekspor ke Penang juga ke Malaysia Hmm, uh, oke. di pasar lokal, tapi tidak terlalu besar per hari ini. Salah satu sebabnya ialah PR-nya lumayan banyak, Pak. Jadi kita fokus ke barang-barang yang besar dulu supaya Hmm, bisa membangunkan dari segi profitability dan juga cash-nya juga dulu, Pak. fokus dulu ya kalau kita Ya. ngomong ya. Oke. Kalau boleh saya tahu, Pak, nih kalau di luar negeri ini, Pak, penerimaan dari yang ekspor tuh yang paling besar tuh untuk yang mana, Pak? Yang paling mereka senang, Pak? Atau enggak yang bisa diserap tuh, Pak? Uh, kita dalam tahap turunan mie kremas di China. Mikromas China ya. Oh, oke. Mie kremas di Bisa ya. China not too bad. Jujur aja, taro pernah kita coba tapi susah. Bukan produknya susah diterima, tapi dari segi kos untuk pengiriman per hari ini terlalu berat. Oh, karena terlalu banyak angin tadi ya. Kalau kita Benar, ngomongnya. Pak. Oh, I Benar, see, Pak. I see. Ya. Jadi harga nggak kompetitif seperti sananya mungkin ya Pak ya, mahal ya. Benar, jadi ianya nggak akan jadi kompetitif dan cost of logistiknya malah terlalu tinggi, Pak. Jadi kita sementara hold dulu, Pak. Taruh untuk ke Hmm. China. Oke, oke. Berarti lebih banyaknya di mie kremes ya. Kalau kita ngomong yang mie itu yang apa? Yang saya lihat mah apa? Bosmi itu ke Eropa ya Pak. Kalau nggak salah terakhir itu ya. Benar, Bosmi ke Eropa dan juga ke New Zealand, Pak. Hmm. Oke, oke. Berikutnya dari Pak Hari ini Pak dari Pak Has ya taruh tempe mantap. Cuman di Medan susah cari katanya Pak. Oh, Masukan nih Pak. Pak, nanti saya akan diskusi dengan tim Modern Trade kita, Pak. Oke. Nah, ini yang Pak Hari, apakah ada pengembangan produk untuk mie kremes dan gulas? Terus bagaimana progres perluasan market ke penjualan luar negeri, Asia Tenggara dan China? Dan bagaimana tanggapan terhadap desain Taroboy dan Pota yang dirubah dari 2021? Dan apakah ada rencana menggunakan karakter-karakter tersebut untuk komik atau animasi atau game promosi, Pak? Wow, Pak Hari mantap ini memberikan ide ke Pak Hari memberikan ide kepada kita, Pak. Jadi gini Pak, dari segi mie kremas dan gulas dianya bergerak ke China tahun lalu. Kita sebenarnya sudah mulai growing, tapi mungkin dari segi tim perbaikan tim dan ketemu dengan beberapa orang yang akan fokus di tahun 25 untuk perkembangan yang lebih bagus lagi di China di tahun 25, Pak. Alright. Nah, di Asia Tenggara kita explore ke Singapura dan juga ke Malaysia juga per hari ini. Tapi saya rasa that's the thing dulu. Now, kalau Taro Boy dan Pota benar ianya sempat ada perubahan di tahun 21, tapi dari segi kemiripannya masih sama. Oke. Okay? Now, sesuatu yang saya rasa interesting ini apakah akan masuk ke dalam komik, animasi, dan game promosi. Hmm. Saya rasa ini sesuatu yang interesting tapi memerlukan investasi Pak Hari. Uh, apakah kita akan bergerak ke sini di satu hari? Kemungkinan ya. Alright, kita biasanya tidak akan menutup kemungkinan idea yang bagus kita akan biasanya tanggapi, tapi dari segianya lebih ke arah timing Pak. Kita Hmm. sebagai satu perusahaan yang makanan, jadi apa misalnya masuk ke game, saya rasa kita masih belum siap because tapi misalnya ada mempunyai potensi untuk bekerja sama dengan orang untuk animasi, komik atau gimana, kita open terbuka Pak. Tapi sementara dari perusahaan tidak akan masuk ke dalam arena ini dulu Pak. Oke, karena investasinya lumayan juga ya Pak ya, kita ngomong ya. Benar. Oke. Dan gamenya beda Pak. Oke. Pak Vincent, Pak bisa
ini kan mungkin teman-teman juga terkait dengan berita terakhir tuh yang soal KPK nih Pak. Bisa Yuk, bantu konfirmasi mungkin supaya teman-teman juga kan banyak yang bertanya juga Pak ke saya Pak. Jadi akhirnya kan kemarin jawabin satu-satu ya. Tapi kita coba mungkin butuh konfirmasi dari Pak Vincent Pak. Kira-kira gimana tuh Pak? silakan Pak. Jadi saya rasa dari KPK mempunyai ada dua kasus yang sempat muncul di koran. Mm-mm. Satu dari segi penyediaan makanan bergizi, alright, di mana biskuit itu ya sempat keluar di dalam koran, di mana kita diminta untuk memberikan data kepada KPK. Kita kooperatif, kita memberikan data yang diperlukan oleh KPK dan sudah disampaikan kepada mereka. Jadi itu lebih banyak dari segi permintaan data dan ya apakah dari KPK masih meminta data dari kami? Kalau diminta data dari kami, kita siap kooperatif dan memberikan data. Tapi saya rasa sebab ini masih dalam tahap banyak yang masih dalam tahap uh, dari permintaan data dan juga ianya di wewenang dari segi pemerintah kita serahkan kepada mereka per hari ini. Apakah waktu itu dari segi biskuit atau gimana, ianya kita bekerja sama dengan distributor yang mendapatkan proyeknya. Jadi bukan kita yang mendapatkan proyeknya. Jadi dari Oh, oke. pemerintah meminta data dari kita, kita siap sampaikan. Itu Pak. Dan berkenaan kasus kedua, berkenaan yang ada berkenaan cerita berkenaan Taspen dan juga Aisyah itu adalah sejarah sebelum FKS masuk ke dalam Aisyah, ya Pak. Dan di mana kita sudah diminta juga untuk memberikan data dan kita diminta untuk interview, kita siap, kita kooperatif, kita memberikan misalnya ada data apa yang diperlukan, kita sampaikan kepada pihak yang berwenang. Itu Pak Hmm. Pandrik. Oke, jadi ada kasus yang manajemennya lama, ada kasus yang itu melalui distributor sebenarnya Pak ya, bukannya dari Benar. FKS langsung ya Pak ya. Ya, Oke, tapi kalau diminta nama distributor atau apa, saya minta maaf dulu sebab ini ya, semuanya masih dalam ranah penyelidikan atau investigasi. Saya rasa tidak tepat untuk saya memberikan nama-nama yang lebih lanjut, Pak. oke, oke. Thank you nih Pak atas konfirmasinya, biar teman-teman investor juga pada tenang sih Pak di sini. Oke, eh mungkin ada beberapa pertanyaan lagi juga ya Pak. Ini banyak yang fansnya nih Pak, fansnya Ya, Pak Vincent Pak, dari Pak Budi boleh. nih. Ya, thank you nih sharingnya Pak Vincent. Mohon izin pertama, kapan Aisyah mulai meningkatkan persentase NPM? Ini udah dijawab ya tadi ya Pak. Tahun depan juga Ya, sudah mulai meningkat. Mudah-mudahan kategori barunya minuman, bukan Pak Budi. Tadi sudah dijawab juga ya. Jadi mungkin kita next saja ya biar cepat. Terus dari Ibu Mel, ini saya tinggal di KL, suka borong bihunku rasa soto kalau lagi balik ke Indo. Anak-anak saya pas juga pasti minta dibawain taro yang rasa barbecue. Oke, thank you ya, Bu thank Mel you ya. ya, Ibu Mel. Ya, Oke, ini mungkin apa namanya tuh saya ada pertanyaan lagi Pak. Mungkin ya apa dari saya sih pengen tahu nih Pak kira-kira dari modern trade saat ini nih Pak kasarnya tuh semenjak eh, dan minta tanggapan soal yang kan sekarang udah transport juga sudah dimulai tidak melalui hanya sister company saja ya Pak ya. Berarti hanya sudah melalui dengan third party juga kan kalau kita ngomongin ya. benar. Gimana nih Pak? Efektivitasnya Pak? Apakah sejauh ini oke? Dan biayanya apakah lebih mahal yang third party? Termasuk pendistribusian kalau ke modern trade ini apakah melalui third party atau yang sister company ini Pak? Jadi Saat ini kalau Pak. dari segi modern trade pendistribusian kita open yang mana yang lebih efisien dari segi cost juga dan jadi pertama biasanya kita melihat dari segi costnya Pak. Sebagai satu perusahaan TBK kita tidak semestinya dan juga sudah dipesan dari grup CEO dan juga pemegang saham utama kalian tidak ada keharusan dan kemestian untuk bergerak dengan grup sendiri. Kalian Hmm. sebagai TBK mempunyai open position di mana yang memberikan harga yang lebih baik dengan kualitas atau servis yang lebih baik, silakan go ahead. Jadi Hmm. itu yang pertama. Nah, kedua dari segi bagaimana efektivitas dengan modern trade dipindah langsung kepada FKS Food Sejahtera Aisan langsung lah ya Pak.
Dari Hmm. kita boleh melihat di tahun ini saja dari segi growth, dari segi modern trade, ianya bergerak dengan bagus, Pak. Sempat tadi saya sharing, ianya kalau saya nggak salah sekitar 20-an%. Now, ini kita menunjukkan jadi efektivitasnya bergerak dengan lebih baik. Salah satunya ialah sebab direct dealing, direct relationship dengan modern trade. Kalau dulu kan kita melalui distributor, distributor yang dealing. Jadi kayak macam satu extra layer untuk sampai ke modern trade. Tapi sekarang keputusan diambil sendiri waktu kita dealing dengan modern trade. Jadi dengan itu kita nampak ada efektivitas yang lebih baik dari segi komunikasi juga dengan pihak modern trade. Jadi kita nampak ada improvement di sini juga, Pak. Nah, pada Hmm. waktu yang sama kan, I would say is this, ya benar dari segi cost of delivery naik, tapi at the same time kan margin untuk distributor saya juga terhemat kan. Jadi ianya akan off balance each other kan, offset each other di mana kalau dihitung secara net-net ianya masih memberikan sesuatu yang positif, Pak. Oke. Jadi yang penting tuh kan kita ngomong mah yang penting jalannya bagus ya Pak ya. Kita bicara Ya, mah ambil kesimpulan seperti itu. Jadi nggak perlu harus memaksakan lewat sister company ya seperti itu ya Pak. Jadi ya. tidak ada keharusan lagi nanti ke depan tuh dengan sister company lagi balik lagi ke model trade ini ya Pak. Berarti ya. Tidak, tidak, tidak. Hmm. Saya rasa dari semuanya setuju, tidak tidak ada keharusan, tidak ada keharusan, boleh aja because dianya lebih efektif untuk dealing sendiri. Oh, jadi bukannya sekarang third party ini tuh sementara nggak seperti itu juga ya Tidak, berarti ya. tidak. Tidak untuk Oke. modern drain kita akan bergerak maintain, Pak. Oke, oke, good, 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 good. Oke sih, saya pikir sih sudah banyak yang apa namanya tuh terjawab ya Pak malam ini sudah banyak insight juga. Ini mungkin eh, apa terakhir nih teman-teman silakan kalau ada yang mau bertanya. Kalau enggak kita akan close mungkin ya silakan. Oke, katanya sih udah beres ya Pak, udah puas semuanya Pak dengan pertanyaannya Oke, Pak ya. Oke, ya. tinggal nanti apa jangan lupa habis Zoom gitu pada makan bihun ya Pak ya. Bihunku Ya, ya Pak. terima kasih. Oke, thank you banyak nih Pak Vincent atas insight-insightnya. Mungkin ya saya tutup aja, tapi mungkin sebelum kita udahan, kita mungkin foto bareng dulu ya Pak, bersama-sama teman-teman yang lain. Mungkin Poppy bisa bantu ya Poppy. Sebentar. Siap kok. Oke, oke. Mungkin bagi yang mau foto bareng bisa open. Silakan Bapak Ibu, open cam. Ya, silakan Bapak Ibu yang mau open cam. Ini pada malu-malu kayaknya Pak Vincent. It's okay, Pak. Oke, silakan mungkin. Ya, kita mulai aja ya, Popi. Udah siap, Popi? Kita hitung, hitung mundur ya. Siap. Oke, tiga, Ben- dua, satu. Oke. Udah, Popi? Udah kok. Oke. Oke, Pak Vincent. Thank you banyak nih, Pak, atas malam ini. Semoga nggak bosan-bosan ya, Pak. Nanti apa ke depan mungkin mudah-mudahan bisa update-update lagi, Pak. Bisa sharing-sharing lagi bersama kita ya, Pak. Gitu ya, Siap, Pak untuk Andre, no next problem. time-nya. Anytime, Pak. Iya, kita Pak doakan, Vincent, Pak. makasih banyak Pak. Bu Wiwi, thank you, dan thank you semua teman-temannya yang sudah siap untuk hadir dalam acara malam ini. Oke, Ci Vivi ada yang mau sampaikan, Ci? Udah sih belanja beli taro aja sama bihunku ya. Anak saya juga suka Pak bihunkunya Pak. Thank you, Bu, Buat thank snack you. malam Pak. Oke, ya semoga Pak Aisyah nanti makin melaju ya mudah-mudahan 2025 ke atas ini semakin growth-nya makin tambah luar biasa ya Pak ya. Kita doakan semua dan diberi kesehatan ya Pak. Amin. Sama-sama, Thank you banyak Pak semuanya Vincent. diberi Saya kesehatan. tutup. Thank you semuanya. Oke, Uh, mungkin ada yang mau disampaikan Pak Vincent terakhir buat teman-teman? Cukup dari saya. Thank you semuanya, Cukup ya. supportnya. Ya, semuanya sehat-sehat selalu. Oke. Thank you Pak Vincent. Ya, saya Thank you, tutup ya Pak. Pak. Thank you banyak. Yo. Sampai jumpa lagi semuanya juga. Ya, dadah semuanya ya. Bye-bye. Yo bye bye. Thank you Andre, Pak Vincent, Bapak Ibu Ya, semua. Sampai ketemu Yo. lagi ya. Thank you, Bu. yuk ya, Yo bye bye-bye. bye. Bye.